Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada ucapan dan kata-kata yang pantas dikeluarkan oleh kita selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat Islam, iman, dan juga nikmat sehat, yang mana hal-hal tadi itu merupakan sebuah modal yang mana agar kita senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid telah berkata, usulul khotoya salasatun. Pokok-pokok kesalahan atau pokok-pokok dosa itu ada 3. Al-awwalu al-kibru. Yang pertama adalah kesombongan. Wasani wal al-hirsu. Yang kedua adalah tamak dan atau rakus. Wasalis yang ketiga al-hasadu, yaitu iri atau dengki. Yang pertama yaitu al-kibru, kesombongan, yang mana kesombongan ini adalah sifat jika seseorang itu merasa dirinya lebih hebat, dirinya merasa lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya sifat ini yang mana iblis terjerumus kepadanya. Iblis terjerumus kepada sifat ini. Hal ini diabadikan di dalam Quran tentang kesombongan-kesombongan iblis, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian, maka para malaikat bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba wastakbaro. Dia enggan dan menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk golongan orang kafir. Adapun alasan iblis, kenapa dia enggan sujud dan sombong, menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih mulia dan lebih baik. Hal ini juga diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Yang mana Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menahanmu untuk sujud ketika aku menyuruhmu? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Yang mana hal ini iblis menyombongkan material penciptaannya, bahwa dirinya itu lebih baik, bahwa dirinya itu yang diciptakan dari api lebih mulia daripada manusia atau Adam yang diciptakan dari tanah. Hal ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan kesombongan iblis, lalu menghukumnya, mengutuknya sehingga turun dari bumi. Rasulullah menjelaskan kesombongan itu dalam sabdanya, al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak akan kebenaran dan juga meremehkan manusia. Dia akan menolak atas kebenaran walaupun orangnya itu benar dan dirinya salah, tapi karena kesombongannya dia akan menolak hal tersebut. Wa ghamtun nas, dan juga meremehkan manusia, menganggap rendah manusia karena dirinya lebih mulia daripada orang lain. Dan yang kedua, sifat yang kedua al-hirsu, yaitu tamak atau rakus. Tamak atau rakus ini adalah yang mana seseorang merasa tidak pernah puas akan hal yang dimiliki oleh dirinya. Dia merasa tidak puas apa yang sudah dimilikinya, sehingga dengan cara apapun, dengan cara yang ia inginkan supaya mencapai kepuasannya, dengan melabrak syariat, tidak melihat apa yang halal dan juga yang haram. Hal ini juga Ibnu Qayyim menjelaskan, yang mana sifat ini yang membuat Nabi kita, yaitu Nabi Adam, ayah kita,
diturunkan ke bumi. Hal ini juga diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35, lanjutan dari ayat yang tadi. Allah berfirman, "Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tinggallah kalian di dalam surga bersama pasangan kalian. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah sepuas kalian apa yang enak di dalamnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah engkau dekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin. Jika engkau mendekatinya, maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Dan secara logika di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan surga yang dimana di dalamnya banyak sekali makanan dan juga minuman. Allah telah memberikannya kepada Adam dan istrinya untuk menikmati semuanya. Namun karena inilah sifat manusia, merasa tidak puas dan diiming-imingi oleh iblis agar senantiasa mencicipi buah yang dilarang oleh Allah, yaitu dalam suatu ayat, wala taqraba hadhihi syajarah, yaitu jangan mendekati pohon ini. Sehingga Nabi Adam melanggar perjanjiannya, lalu Allah menghukumnya, menurunkannya dari surga ke bumi. Dan yang terakhir, al-hasadu, hasad, yaitu iri atau dengki. Ibnul Qayyim juga menjelaskan bahwasanya sifat ini, hal ini yang mana salah satu putra Nabi Adam terjerumus kepadanya sampai-sampai membunuh saudaranya. Kita tahu bahwasanya kisah tentang Habil dan juga Qabil yang mana keduanya memiliki karakter, sifat, kepribadian yang berbeda. Habil yang lebih cenderung kepada kebaikan, sedangkan Qabil yang lebih cenderung kepada yang kejahatan. Yang mana tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya untuk mengorbankan sesuatu yang dimiliki olehnya. Di sana Habil yang memiliki profesi sebagai seorang petani, dia mengorbankan seekor domba yang sangat baik, yang sangat sehat dan juga gemuk. Sebaliknya, Qabil yang profesinya itu sebagai petani, dia mengorbankan tanaman yang paling buruk. Mungkin sudah dimakan oleh ulat dan lain sebagainya. Dengan anggapan apa? Qabil mengatakan bahwasanya Allah tidak membutuhkan makanan. Jadi untuk apa memberikan yang paling bagus? Allah pun sudah dikasih dengan yang terburuk pun Allah akan terima. Asalkan ikhlas. Dan ketika keduanya dikumpulkan masing-masing. Dan Nabi Adam alaihissalam sebagai ayahnya, sebagai juri pada saat itu, mengumumkan bahwasanya kurbannya Habil itu yang diterima. Dan disinilah letak kecemburuan, iri dengkinya Qabil terhadap saudaranya, sehingga mempunyai niat untuk membunuhnya. Tatkala Habil sedang sujud kepada Allah, Qabil diam-diam mengambil batu yang besar dan juga menimpuk kepala belakangnya. Nah, inilah sifat iri dan dengki. Yang mana sifat iri dengki ini akan menjerumuskan kepada seorang itu kepada kezoliman. Akan menzolimi saudaranya sendiri. Tatkala orang lain mendapatkan kesenangan, orang yang memiliki hasad, dia merasa tidak senang dengan hal itu. Namun sebaliknya, dia merasa senang jika orang lain mendapatkan kesusahan. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang terjaga dari 3 sifat ini, yaitu sifat sombong, tamak rakus, iri dan dengki, maka dia akan selamat, akan terjaga kehormatan agamanya. Ketahuilah bahwasanya kekafiran itu muncul dari kesombongan, kemaksiatan muncul dari tamak atau rakus, dan terakhir kezoliman itu muncul dari iri dan dengki. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari ketiga sifat ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menambah semangat kita, giroh kita, agar senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.